Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswan Bima Andika dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2305120480. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum yang ketiga, yaitu adalah praktikum routing statik menggunakan Cisco Packet Tracer. Pada praktikum kali ini saya akan membuat skema jaringan seperti yang ada pada eh, arahan dari Bapak Agus Prihatno. Langsung saja kita ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini saya sudah membuat untuk skema jaringannya dengan di sini kita memiliki tiga buah router satu, router 2 dan router 3 dan juga PC1, PC2 dan PC3. Di mana router 1 dia terhubung menggunakan kabel copper eh, menuju ke PC1 dan juga menuju ke PC2. Di mana nanti pada konfigurasinya kita menghubungkan PC1 pada fase Ethernet 0 dan PC2 pada fase Ethernet 1. Untuk yang di di router 2 kita juga menggunakan kabel copper untuk menghubungnya di fase Ethernet 0. Lalu untuk antar routernya pada router 1 yang terhubung ke router 2 kita menggunakan kabel serial di mana pada PC1 kita letakkan pada serial 2 dan pada router 2 kita letakkan pada serial 3. Lalu untuk router 1 yang terhubung ke router 3 kita gunakan pada serial 3 dan yang di router 3-nya kita letakkan pada serial 2. Untuk yang router 2 ke router 3 kita menghubungkan pada serial 2 dan pada router 3-nya kita letakkan pada serial 3. Lalu untuk ke servernya, server 1 dan server 2 masing-masing kita menggunakan fast Ethernet 1 dan 0. 0 dan 1. Dimana yang 0 itu untuk yang server 1 dan yang fast Ethernet 1 itu untuk server 2. Oke, selanjutnya kita akan melihat untuk konfigurasinya. Untuk konfigurasinya pertama kita akan lihat pada PC1. Di sini saya sudah setting untuk PC1. Kita menggunakan IP4 address-nya di 192.168.1.1 dengan subnet mask-nya di 192 atau /26 sama seperti praktikum yang sebelumnya. Lalu untuk default gateway-nya kita gunakan pada I62. Untuk yang PC2 kita gunakan IP4 address-nya di 192.168.165 dan subnet mask-nya juga 192 atau /26 dan untuk default gateway-nya juga default gateway-nya kita gunakan pada 126. Lalu kita lihat pada router 1. Di router 1 kita lihat pada fast Ethernet 0. Nah, fast Ethernet 0 ini kita akan mengisi dengan IP4 address atau ini gateway-nya untuk di PC1. Kita masukkan 192.168.162. Lalu untuk subnet mask-nya 192 atau /26. Untuk yang PC2 gateway-nya di 126 dan subnet mask-nya juga 192. Oke, lalu kita lihat untuk yang PC3. Di PC3 kita menggunakan IP address-nya di 192.168.1.253. Lalu untuk subnet mask-nya dia di 128 atau /25. Untuk default gateway-nya dia di 254. Lalu kita lihat untuk yang di router 2 kita lihat fast Ethernet 0 kita samakan dengan gateway. Lalu ini untuk subnet mask-nya udah. Lalu kita lihat lagi pada router 1. Untuk yang menghubungkan antara router 1 dengan
router ini router 1 dengan router 2 kita ada di serial 2 dengan IP address-nya kita gunakan IP address dari router 2 yaitu 12.121.1 dan subnet masknya dia di 0 atau /24. Untuk yang serial 3 dia terhubung dengan router 3 dengan IP address 13.1.3.1.3.1. Subnet masknya dia di 0. Lalu kita lihat pada router 2, kita lihat pada serial 2. Serial 2 ini dia yang menghubungkan antara router 2 dan router 3. Jadi dia di IP addressnya ada 23.23.23.2. Untuk subnet masknya tetap 0 karena /24. Dan untuk yang serial 3 dia menghubungkan dengan router 1 di mana IP addressnya ada 12.1.2.1.2.2 dengan subnet masknya tetap sama yaitu 0. Kita lihat pada router 3. Router 3 itu dia terhubung yang fast ethernetnya dia terhubung dengan server 1 dengan IP ini gateway-nya server 1 ada di 33.33.33.3. Lalu untuk subnet masknya dia di 0 atau /24. Lalu untuk yang fast ethernet 1 ini dia di server 2. Dia memiliki IP address 43.43.43.3 dan subnet masknya 0 juga. Untuk yang serial 2 ini pada router 3 dia terhubung dengan router 1 dengan IP-nya 13.1.3.1.3.3. Lalu subnet masknya juga 0. Untuk serial 3-nya dia yang terhubung dengan router 2 dengan IP-nya di 23.23.23.3. Untuk subnet masknya dia di 255.255.255.0. Oke, tapi jangan lupa nanti kita on-kan semua yang kabelnya yang menghubungkan antara router dengan PC atau router dengan router dan router dengan server. Kita jangan lupa untuk on kan karena ini defaultnya dia di off. Kita on kan semua, on. Untuk yang di router 1 dia juga on. Di router 2 dia juga on. Oh, yang ini off karena tidak ada, karena pada router 2 ini dia cuma memiliki satu PC yaitu PC 3. Ini juga on. Lalu kita lihat pada konfigurasi di server 1, kita lihat IP configuration, kita memiliki IPv4 addressnya di 33.33.33.1. Lalu di subnet masknya dia di 255.255.255.0. Di default gateway-nya kita gunakan IP dari router 3 yaitu di 33.33.33.3. Lalu untuk yang di server 2 kita lihat dengan kita memiliki IP 4 addressnya di 43.43.43.1. Lalu untuk subnet masknya dia 0. Untuk gateway-nya kita gunakan yang IP dari router 3 tadi yaitu 43.43.43.0. Oke. Lalu setelah itu kita akan mencoba untuk melakukan routing statik. Bagaimana menghubungkan antar router. Kita pergi ke bagian routing, kita pilih yang statik. Di sini kita untuk networknya kita akan menuliskan yang pertama pada router 1 kita akan menuliskan untuk networknya di router 2 yaitu networknya 192.168.1.128 dengan masknya dia dengan next hopnya dia 1212122 sesuai dengan tabel. Lalu yang berikutnya kita network kita menghubungkan dengan network yang berada pada router 3.
Ini berikutnya kita setting buat yang router 3 yang mengarah ke server 2. Oke, seperti ini untuk routing pada router 1. Lalu kita akan lanjut untuk routing pada router 2. Kita akan menuliskan untuk IP network pada router 1 yaitu 192.168.1.0 ya. Lalu ini untuk yang server 1. Ini untuk yang server 2. Oke, sekarang kita lihat pada kita ke router 3. Kita akan menghubungkan router 3 dengan jaringan pada router 1 dan router 2. Maka kita akan teruskan ke yang router 1. Sudah selesai untuk yang di router 3. Oke, selesai untuk yang di router 3. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengirimkan simple PDU sesuai dengan yang dituliskan. Pertama kita akan mencoba untuk mengirim kita ke simulation dulu. Kita ke simulation. Lalu kita untuk yang edit filternya kita hanya menyalakan yang di bagian ICMP. Lalu kita akan coba untuk mengirimkan simple PDU dari yang pertama PC1 ke PC2. Oke, berhasil. Lalu yang kedua kita akan mengirimkan dari PC1 ke PC3. Oke, successful juga. Lalu yang ketiga kita akan mengirimkan dari PC1 menuju ke server 1.
router 3, lalu dari router 3 dia akan ke server 1, lalu kembali lagi ke router 3, router 1, dan kembali lagi ke PC 1. Oke, juga successful. Lalu kita akan mencoba untuk yang keempat, PC 1 ke server 2. Lalu kembali lagi. Oke, selesai. Lalu kita mengirimkan simple paket PDU dari PC 3 ke PC 1. Kita akan coba. Oke, selesai. Lalu dari PC 3 menuju ke PC 2. Setelah itu dari PC 3 ke server 1. PC 3 ke server 1. Oke, sudah berhasil dari PC 3 ke dari PC 3 sekarang ke server 2. Ke server 2. Berikutnya kita kirimkan paket simple PDU dari server 1 ke server 2. Kita delete dulu. Kita dari server 1 menuju ke server 2 melalui router 3, lalu langsung ke server 2, lalu mengirimkan kembali ke server 1. Oke, berhasil. Kita server 1 ke PC 1. Server 1 ke PC 1. Kita lihat melalui router 3, lalu router 1, lalu PC 1. Oke, berhasil juga. Lalu kita dari server 1 ke PC 2. Oke, berhasil. Lalu yang terakhir kita kirimkan dari server 1 ke PC 3. Oke, melalui router 3, lalu router 2, lalu router 1, lalu dikembalikan lagi ke router 2, melalui router 3, lalu ke server 1. Oke, selesai untuk pengiriman simple PDU-nya. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana routing statik itu bekerja. Kita kembali ke sini. Jadi pada bagian yang pertama ini kita mengirimkan, misalnya mengirimkan dari
eh, misalnya dari PC2 menuju ke server 1. Dia itu dari PC2 dia akan diarahkan menuju ke router 1. Lalu pada router 1 ini dia akan mengarahkan ke arah router 3. Dia akan mengarah ke jaringan yang dituju pada server 2 ini, yaitu jaringannya ada di 43.43.43.0. Kan jaringannya berada di sini pada router 3. Bagaimana caranya dia bisa menuju ke jaringan itu? Dengan cara dia itu melalui router 3 yang memiliki IP address 131313 ini. Begitu pula dengan sebaliknya. Misalnya kita dari server 2, kita ke router 3 dulu. Kita kalau mengirimkan misalnya dari server 2 kita mengirimkan ke PC3, berarti dia nanti akan mengirimkan PDO-nya melalui router 3. Lalu pada router 3 ini dia kan ingin menjangkau pada jaringan 192.168.1.128 ini. Maka dia akan mencarikan jalan di mana jalan itu yang mengarah ke IP ini. Ya, jalannya itu melalui router 2 yang memiliki IP di 23.23.23.2. Seperti itu penjelasannya. Oke, berikutnya kita akan mengamati bagaimana alur pengiriman dari Simple PDO tadi pada bagian command prompt. Kita masuk dulu ke PC1, lalu ke command prompt. Lalu seperti kemarin kita tuliskan tracer untuk IP dari PC2 yang yaitu 192.168.1.6. Oke, di sini akan muncul pertama dia akan melewati 192.168.1.62 ini, atau ini adalah si router, IP dari router, lalu dia langsung menuju ke PC2. Berikutnya kita mengamati untuk yang PC1 ke PC3. Kita tulis lagi tracer 192.168.1.253 IP dari PC3. Bisa kita lihat di sini untuk dari PC1 ke PC3 itu pertama melewati ini di router 1, IP-nya gateway dari router 1, lalu dia ini di router 2, lalu ini adalah IP dari PC3. Berikutnya kita akan melihat untuk PC1 ke server 1. Oke, kita ke command prompt lagi. Kita lihat itu tracer 33. Oke, di sini kita bisa melihat untuk dari PC1 menuju ke server 1, dia akan melalui sama, yaitu di router 1. Lalu dia dari router 1 dia akan diarahkan menuju router 3 yang memiliki IP 131.1.3.1.3.3 ini di router 3. Lalu dari router 3 dia akan mengarah ke server 1. Untuk berikutnya kita akan ke server 2. Berarti
tracer 43434341. Ada pengiriman dari PC1 ke PC3 ke server 2 ini kita tetap mengalami jalan yang sama, yaitu 192.168.162 ini router 1, lalu ke router 3, lalu ini IP dari server 2. Oke, berikutnya kita akan mengamati dari PC3 ke PC1. Kita pindah ke PC3, kita delete dulu. Kita PC3, lalu ke bagian ke command prompt, lalu tracer 192.168.1.0. Ini di sini kita lihat dia melewati ini di 192.168 ini di gateway-nya PC3 atau router 2. Lalu di sini dia adalah alamat dari router 1. Lalu setelah itu sampai ke PC1. Berikutnya dari PC3 ke PC2. Di server 192.168.1.65. Untuk yang ke PC2 ini dia melewati router 2, lalu ini router 1, lalu ini IP dari PC2. Lalu berikutnya PC3 ke server 1. Di PC3 ke server 1 tracer 333331. Untuk ke server 1 dia melewati router 2, lalu ini alamat untuk IP dari router 3, lalu ini alamat IP dari server 1. Begitupun untuk yang di server 2. Tracer 331. Ini untuk yang di server 2. Lalu berikutnya dari server 1 ke server 2. Jadi dari sini kita command prompt, kita tracer 43434341. Ini melewati IP dari router 3, lalu ini IP dari server 2. Berikutnya server 1 ke PC1. Di tracer 192.168.1.1. Melewati router 3, lalu ini router 1, lalu dari router 1 dia akan mengarah ke PC1 dengan IP-nya ini. Lalu berikutnya server 1 ke PC2, berarti tracer 192.168.165. Dia melewati router 3, lalu router 1, lalu dari router 1 diarahkan ke PC2. Lalu yang terakhir dari server 1 menuju ke PC3. Berarti tracer 192.168.1.253. Dia di sini melewati router 3, lalu ini
IP dari router 2, dan yang ini adalah IP dari PC 3. Oke. Oke, mungkin cukup sekian untuk praktikum ketiga kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.